Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlambang Arya Sanjaya dari kelas MBS 2F dengan NIM 2152198. Di sini saya akan menjabarkan pengertian ulumul Quran. Ulumul Quran adalah pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi nuzulnya, sebab turunnya, tertibnya, pengumpulannya dan penulisannya, serta tafsirnya, ijaznya, dan menolak syubhat-syubhat yang dihadapkan kepadanya. Ulumul Quran dari segi nuzulnya yakni Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan secara mutawatir, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Sebab turunnya Al-Quran yakni pertama karena sikap permusuhan, yang kedua terjadi karena kekeliruan akibat perbuatan suatu dosa, dan yang terakhir tentang pertanyaan tentang suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Asbab an-nuzul ini dapat dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai tanggapan atas suatu peristiwa umum khusus, sebagai jawaban pertanyaan dari Nabi Muhammad SAW, dan sebagai tanggapan terhadap orang-orang tertentu tertibnya. Untuk tertibnya, yang dimaksud adalah susunan dalam surat Al-Quran. Dari beberapa riwayat, susunan-susunannya sudah tersusun secara baku dan tidak melalui ijtihad. Untuk segi pengumpulannya dan penulisannya, untuk pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi SAW dan para sahabat itu dilakukan dengan hafalan, dan pengumpulan yang kedua yaitu dilakukan dengan pelepah kurma, batu, tulang, dan lain-lain. Sedangkan penulisan dibagi menjadi 2 masa, yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan. Penulisan pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu dengan mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yang terpencar pada pelepah kurma, batu, dan tulang belulang. Berbeda dengan pada masa Utsman bin Affan, yakni dengan menyederhanakan tulisan-tulisan mushaf tentang hal-hal lalu lepasnya bagaimana dan sebagainya. Mengenai tafsirnya, yakni pada abad kedua Hijriah, ilmu yang berkembang adalah ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu adalah dapat dibuktikan dengan adanya ulama-ulama ilmu tafsir, yaitu Subhan bin Al-Hajj, Sufyan bin Uyainah Al-Kufi, dan Sufyan As-Sauri. Untuk mengenai ijaznya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa Al-Quran. Itu semua merupakan mukjizat yang dapat disaksikan oleh seluruh umat manusia di sepanjang masa, karena memang beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Untuk selanjutnya adalah nasih dan mansuhnya, yakni hukum syara' dengan dalil syara', hal-hal lain yang datang kemudian. Maksudnya hukum atau undang-undang yang dulu dibatalkan atau dihapus oleh undang-undang yang baru, sehingga undang-undang yang lama tidak berlaku. Yang terakhir yaitu menolak syubhat-syubhatnya, yaitu kita harus menjauhi diri kita dari syubhat-syubhat dengan memelihara agama Islam dan kehormatannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang melakukan syubhat-syubhat tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.